di antara semua kesibukan kamu akhir-akhir ini. Mungkin Anet mau sapa-sapa dulu nih buat sekarang people atau mungkin yang lagi ngeliatin live ini, boleh ya? Halo semuanya, nama pendengar M-People? apa? M People. Yes. Oke, hai M People semuanya. Terus ada fans aku juga, Aneters. Hai Aneters. Pastinya Anet di sini nggak akan gitu ya, nggak akan bisa di titik seperti ini pastinya tanpa Aneters. Jadi Aneters, thank you so much yang udah gabungan, dan juga buat kamu nih April yang udah gabungan, dan pastinya juga nih buat Anet. Kira-kira kabarnya kira-kira ini gimana nih? Sehat terus ya? Aku sehat dong, sehat, baik. Alhamdulillah baik. Nah, Anet, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita tentang single terbaru kamu nih ya, mungkin boleh nih Anet cerita kira-kira akhir-akhir ini ngapain aja nih? Akhir-akhir ini paling ya kemarin ada syuting gitu kan, on air. Terus ya paling kalau di rumah aku nulis lagu, buat lagu, atau kalau misalnya ada waktu kosong ya paling nonton TV, gitu, main HP gitu sih. Oke, jadi ternyata masih melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan gitu ya, apalagi anak muda ya. Jadi kayak masih nonton film, masih nonton TV ya tadi lebih tepatnya, atau mungkin dari Anet sih mungkin yang berbeda adalah nulis lagu. Kira-kira setelah ini baru aja rilis single ya, kira-kira ada rencana buat kayak nyiptain sebuah karya lagi gak sih di tahun 2022 mendatang? Wah, pastinya dong, pastinya. Jadi ya tungguin aja gimana nanti kejutan-kejutan apa yang akan rilis di 2022, tungguin aja gimana. Oke, pastinya ditungguin dong ya, apalagi udah banyak banget yang mulai gabungan, dan pastinya mungkin dari Kak Anet sendiri, untuk saat ini Kak Anet gitu ya, untuk aktivitasnya sendiri kira-kira gimana nih? Udah mulai lodang ya? Karena ini kan pandeminya juga hitungannya juga mulai menyurut, terus juga sekarang lagi musim liburan, mungkin Anet ada rencana mungkin akhir tahun mau pergi kemana gitu? Sebenarnya nggak ada sih Kak, jadi ya paling di rumah aja. Natalan ya aku di Jakarta, nggak pulang kampung, kan kamu kan di Manado kan. Jadi Natalan di sini, tahun baru juga di sini gitu. Oke, berarti lebih ke cari aman aja kali ya di tengah keadaan yang kayak gini gitu ya. Oke deh Anet, kalau misalnya boleh sekarang aku agak bergeser sedikit nih, untuk pembahasan utama kita adalah single terbaru kamu yang judulnya Takkan Berhenti Mencintaimu. Kira-kira dari Anet sendiri, kenapa kok tiba-tiba pengen nulis lagu tentang percintaan lagi sih? Kenapa ya? Sebenarnya ini bukan tentang percintaan sih Kak. Ini lebih kayak maksudnya bukan ke percintaan kayak tentang pasangan doang, tapi ini lebih umum sih. Jadi ini bisa untuk keluarga, bisa untuk pasangan, bisa untuk teman gitu. Jadi lagu barunya Anet Takkan Berhenti Mencintaimu ini itu menceritakan tentang kasih sayang seseorang ke orang yang dia sayang secara tulus, secara ikhlas, tidak memandang apapun dari orang yang dia sayang itu. Kalau sayang ya udah tumbuh sendiri sayangnya dari hati. Oke, jadi sebenarnya ini adalah hal yang apa ya, cukup sederhana dan relate gitu ya, apalagi Anet ternyata di single kedua ini lebih menyeluruh ya untuk artinya ya, jadi dalam artian universal nih, ungkapan saya bisa selain ke pacar atau mungkin ke doi, mungkin bisa ke arah keluarga, ke teman dan lain sebagainya gitu ya. Benar. Oke, dari Anet sendiri, kira-kira dari proses penulisannya sendiri nih, kira-kira Anet nulis sendiri kah atau mungkin dibantu nih sama orang-orang yang juga turut berkolaborasi dalam single ini? Ini aku nulis sendiri kan, nadanya juga, notasinya juga aku sendiri. Paling kalau misalnya dalam proses pembuatan lirik itu aku dibantu sama mami. Kadang kalau misalnya aku tuh anaknya kalau misalnya lagi tulis lagu, kalau udah selesai aku kasih tahu dulu ke mami, aku dengerin dulu ke mami biar mungkin kalau ada kata-kata yang salah, mami bisa, orang yang lebih dewasa bisa lebih memperbaiki atau lebih ngasih tahu ini kayak gini loh gitu kan. Jadi harus ada apa ya, harus dipantau sama orang dewasa juga gitu. Dan biasa aku ya mama gitu, mama aku akhirnya ya udah deh aku lanjutin terus lagunya jadi deh. Jadi ini aku sendiri sih. Oh, lebih ke Anet sendiri ya ini yang nulis ya? Lebih ke aku sendiri. Tapi ini unik juga sih ya, dari antara semua musisi di Indonesia yang pernah aku ajak wawancara kayak sekarang ini adalah salah satunya Anet ya, ini memainin karya pertamanya
selalu ke mami dulu ya? Iya, biasanya. Tapi kalau misalkan nih ya dari kamu sendiri gitu, ketika kamu udah selesai untuk ngerilis, pasti juga banyak banget ya persiapan yang kamu siapkan, mungkin dari apa ya, mungkin dari Instagram atau mungkin dari kayak pre-release-nya atau mungkin dari album fisiknya kayak gitu ya. Itu pastinya Anda merasa puas gak sih di titik saat ini? Merasa puas sebenarnya belum sih Kak, maksudnya ya masih banyak lagi perjalanan yang harus aku lewatin, dan aku nggak mungkin stop sampai sini gitu. Maksudnya aku juga pengen buat karya lagi gitu, aku pengen menghasilkan karya lagi yang ya aku berusaha bisa lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Jadi kalau ditanya kamu puas nggak, menurut aku nggak ada kata puas sih, apalagi untuk karya kita sendiri itu pasti kita selalu pasti mau memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dengar gitu karyanya. Oke, ini lucu banget sih ya dari Arif sendiri, ternyata merasa kayak masih belum puas, ternyata kayak masih haus banget ya untuk terus gitu berkarya dengan Iya, lagu ya kan. Tapi pastinya ini lagunya kalau misalnya menurut aku ya, ketika aku dengerin dari single yang sebelumnya, ini kayak masih satu rona ya, dalam artian masih karakter kamu banget gitu, dengan suasana yang masih tetap, suara kamu yang juga masih oke. Tapi dari Anda sendiri nih ya, aku pengen tanya dong tentang tanggapan kamu yang mana di usia kamu yang masih belia gitu ya, terus kamu tuh punya banyak banget fans. Oke, Anda masih bergabungkah? Kayaknya sinyalnya udah mulai trouble nih. Oke. Halo Kak, ini aku aman nggak? Sinyal aku emang agak sudah aman. Oke. Ada coba aku ulangi lagi untuk pertanyaan tadi ya. Gimana sih dengan kamu usia yang masih muda banget nih ya? Istilahnya kamu juga masih belum menyentuh 20 tahunan, tapi uniknya adalah di sini kamu punya banyak banget penggemar gitu ya. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di luar negeri kayak Malaysia, Brunei dan lain sebagainya. Tanggapan kamu ketika kamu tahu kabar itu gimana nih? Jujur yang pasti aku bersyukur banget gitu. Awalnya kaget kan, wah bisa sampai ke sana ya gitu, nggak nyangka sih gitu. Dan pastinya itu juga jadi motivasi buat aku supaya kedepannya aku bisa lebih baik lagi gitu kan. Semoga bisa lebih luas lagi orang yang mungkin dengar karya aku gitu kan. Jadi bersyukur sih Kak, lebih ke bersyukur ya. Soalnya kan kadang ketika kamu gitu ya udah punya kayak wah ini banyak banget nih yang ngefans aku bahkan sampai di luar Indonesia gitu, pastinya beban dari diri kamu sendiri atau mungkin kamu pasti membawa sebuah tekanan tersendiri, tapi justru itu kamu jadikan sebagai motivasi kamu ya. Iya benar. Tapi ini unik banget ya untuk Anet yang saat ini sudah bergabung di MFM Instagram Live, dan kita lagi ngebahas tentang single keduanya yang masih satu rona sama single sebelumnya. Tapi kalau misalnya boleh aku tahu nih, kamu melihat kan berita-berita kalau misalkan single terbaru kamu ini itu sudah nyaris 1 juta viewers. Tanggapan kamu nih, masih baru rilis nih, menurut kamu gimana nih? Jujur itu benar-benar apa ya, menurut aku bonus dari apa ya, hasil karya aku gitu. Maksudnya bersyukur banget Kak, bersyukur banget karena apa yang aku usahain selama ini gitu kan, karya aku itu bisa diapresiasi sama banyak orang gitu, banyak yang dengar, banyak yang suka, banyak yang kasih respon-respon positif gitu kan. Ya pastinya pastinya seneng banget karena apa ya, ini juga hasil karya aku sendiri gitu kan, hasil kerja keras aku sendiri juga. Dan music videonya juga konsepnya juga aku yang minta untuk kayak gitu. Jadi terbayarkan lah semuanya gitu. Semoga bisa lebih dari ini lagi. Amin. Wow, amin, pastinya doa selalu terbaik untuk kamu Anet. Tapi misalkan Anet nih boleh sekali lagi nih aku mau ngucapin kongres ya, karena ini video klipnya dalam waktu yang masih dekat sama waktu klipnya ternyata udah banyak banget yang berminat. Dan pastinya Anet kalau boleh aku tanya sekarang, untuk proses kamu nulis, proses kamu recording ini termasuk dalam waktu yang lamakah
atau waktu yang sempit kah, sempit ringkas kah, atau mungkin dari kamu merasa kayak selama kamu tahap-tahapan menuju perizinan lagu single kedua ini, kira-kira ada nggak sih sebuah hambatan yang kamu hadapin gitu? Ini prosesnya sih, jadi aku ciptain lagu ini dari Agustus 2 minggu ya, selama 2 minggu aku selesaiin lagu ini. Terus habis itu aku minta ACC dari label juga gitu kan. Akhirnya recordingnya itu Oktober, terus pembuatan music videonya itu November, akhirnya rilisnya Desember. Nah, mungkin kalau susah, yang agak sulit itu mungkin pas recording menurut aku, karena cari improve-nya yang macam-macam gimana gitu kan. Ya, jadi lebih ke situ sih. Kalau selain itu kayaknya nggak ada, tapi aku ngejalaninnya dengan enjoy itu semuanya. Oke, waduh seneng banget sih. Selama kamu enjoy, pastinya kamu gak akan ada rasa lelah gak sih? Tapi kalau saat Anet, sekali lagi nih, boleh aku tanya-tanya soal single kamu yang masih tentang single Takkan Berhenti Mencintaimu, Anet. Ini kamu ngambil inspirasinya dari mana sih, Net? Karena kan kalau misalkan aku lagi galau gitu, terus aku kayak aku pokoknya gak berhenti mencintai kamu, tapi ujung-ujungnya nanti juga move on gitu ya kan. Tapi pastinya kalau misalkan kamu nih mengambil inspirasinya itu dari kamu sendiri kah, atau kamu melihat suatu hal atau isu atau fenomena yang ada di hadapan kamu, mungkin yang dialami sama kerabat kamu kah, atau seperti apa nih? Kalau untuk lagu ini sesuai sama pengalaman pribadi aku, pengalaman orang-orang di sekitar aku, dan menurut aku ini juga pengalaman banyak orang, semua orang, karena ini kan menceritakan tentang seseorang yang sayang sama orang yang dia sayang gitu kan, secara tulus kan. Nah, ya menurut aku semua orang pasti punya orang yang mereka sayang secara tulus gitu, tanpa memandang apapun dari orang yang mereka sayang. Jadi ya terinspirasi dari cerita pribadi, cerita orang-orang. Dan ya jadi biasanya emang suka apa ya, ya inspirasi bisa datang dari mana aja sih menurut aku. Tapi kalau yang satu ini yang dari tadi aku bilang. Oke, tapi ini masih ini ya, dalam lirik bahasa Indonesia. Kira-kira dari Anet nih ya, kamu pernah nulis lagu pastinya kan juga dalam bahasa Inggris gitu. Ada nggak sih wacana atau mungkin rencana kamu untuk nulis lagu dalam bahasa Inggris, atau masih ada bayangan nih? Udah ada lagu yang aku tulis bahasa Inggris. Ya doain aja semoga tahun depan bisa ada album, bisa rilis album. Doain aja yang terbaik. Semoga semoga mungkin di dalam album itu ada lagu bahasa Inggris, kan kita nggak tahu nanti, temuin aja. Oke, nggak ada yang tahu kan, karena kan masih belum rilis ya. Tapi kayaknya bawa-bawa tentang album nih ya, kalau misalnya boleh aku sekarang tanya sebelum aku bahas video gitu. Kira-kira Anet, apakah resolusi tahun 2022 kamu sih? 2022 resolusinya ya yang pasti doain aja semoga album bisa cepat-cepat diproses ya kan. Terus juga yang pastinya mungkin doa semua orang juga, semoga dunia ini semakin sembuh ya. Jadi maksudnya udah nggak virtual lagi kan, nggak enakan virtual kayak gitu terus kan Kak. Jadi kayak enak gitu kalau ketemu langsung gitu, jadi bisa lebih bebas gitu sih paling aku mungkin kalau yang terdekat. Wow, terdekatnya itu lebih ke gimana ya, cara kamu untuk melihat dunia juga sih ya, bahwasanya dunia juga masih belum baik-baik aja gitu ya. Kita ngelihat kayak liburan akhir tahun juga kayak masih terhambat, kamu pun aja untuk memilih tetap di Jakarta ya, daripada kamu di Jakarta, tetap di Jakarta.